Laut Selatan selalu menyimpan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Di balik deburan ombak dan hamparan pasir putih, ada nama yang begitu sakral dan ditakuti, Nyai Roro Kidul. Sebuah legenda yang tidak hanya hidup di bibir pantai, tetapi juga di dalam istana para raja Jawa. Pertanyaan besarnya, benarkah ia sekadar mitos belaka, atau justru ada jejak sejarah seorang perempuan berkuasa yang diabadikan sebagai penguasa samudra? Inilah kisah yang hingga hari ini masih menjadi misteri terbesar Nusantara. Gelombang Laut Selatan selalu menyimpan misteri yang membuat siapapun yang berdiri di tepiannya merasa kecil, seolah berhadapan dengan kekuatan gaib yang tak terukur. Angin kencang berhembus membawa aroma asin dan suara ombak menghantam karang, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan keanggunan sekaligus. Di balik panorama yang indah namun berbahaya itu, ada kisah yang hidup turun-temurun di telinga masyarakat Jawa. Legenda Nyai Roro Kidul, sosok perempuan agung cantik jelita, namun diselimuti aura mistis yang menakutkan. Bagi sebagian orang, ia hanyalah mitos, cerita rakyat yang dipelihara untuk memberi identitas budaya. Namun bagi yang percaya, Nyai Roro Kidul adalah nyata, sang penguasa Laut Selatan yang memiliki hubungan erat dengan raja-raja Jawa. Bahkan diyakini hingga kini masih menjaga keseimbangan antara alam manusia dengan dunia gaib. Pertanyaannya, apakah ia benar-benar sosok mitologi semata? Atau ada tokoh historis di masa lalu yang menjadi fondasi lahirnya legenda megah ini? Jika menelusuri jejaknya, akar kisah Nyai Roro Kidul tak bisa dipisahkan dari sejarah kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Sejak era Mataram hingga Majapahit, hubungan antara kekuasaan duniawi dengan legitimasi spiritual selalu berjalan beriringan. Raja dianggap bukan hanya penguasa politik, melainkan juga figur sakral yang memiliki ikatan dengan dunia lain. Maka, legenda tentang Nyai Roro Kidul bukan sekadar hiburan rakyat pesisir, melainkan instrumen kekuasaan yang sangat efektif. Diceritakan bahwa raja-raja Jawa menjalin hubungan gaib dengan Sang Ratu Laut Selatan, sebuah ikatan pernikahan spiritual yang menjamin legitimasi kekuasaan mereka. Denggen Bigicu, raja dianggap tidak hanya berkuasa di daratan, tetapi juga di lautan. Disinilah politik dan mitos saling menyatu, menciptakan kisah yang bertahan ratusan tahun. Namun, apakah Nyai Roro Kidul benar-benar berasal dari dunia gaib sejak awal? Ada teori yang menyebutkan bahwa legenda ini mungkin lahir dari sosok nyata, seorang perempuan bangsawan yang hidup pada masa lampau dan kemudian dipersonifikasikan sebagai ratu mistis setelah kematiannya. Salah satu versi populer menyebutkan nama Ratu Ayu dari Pajajaran atau putri kerajaan Sunda yang dikenal memiliki kecantikan luar biasa sekaligus kedekatan dengan spiritualitas. Ada juga kisah tentang seorang perempuan yang dibuang ke laut karena fitnah istana, lalu dipercaya menjelma menjadi penguasa Laut Selatan. Jika ditelusuri, hampir semua versi memiliki pola yang sama. Seorang perempuan yang tragis, cantik dan memiliki hubungan dengan istana, yang kemudian diangkat ke dalam ranah mitos. Dari sini, bisa terlihat bagaimana sejarah yang nyata bisa larut ke dalam legenda, hingga akhirnya tidak lagi terpisahkan. Laut Selatan sendiri memang bukan sekadar wilayah geografis. Lautan Samudra Hindia yang membentang luas ini sejak dulu menjadi jalur perdagangan internasional, jalur migrasi, sekaligus medan maut bagi para pelaut. Ombaknya yang tinggi, arusnya yang ganas, dan badai yang tiba-tiba muncul seringkali merenggut nyawa. Masyarakat pesisir Jawa yang hidup berdampingan dengan kekuatan alam ini tentu membutuhkan penjelasan atas fenomena mengerikan yang sering mereka saksikan. Maka, lahirlah mitos tentang Nyai Roro Kidul, sosok yang menjadi personifikasi laut itu sendiri, indah sekaligus mematikan, penuh pesona sekaligus menyimpan bahaya. Denggen Bigicu, setiap kematian di laut tidak semata dianggap kebetulan, melainkan bagian dari panggilan Sang Ratu yang agung. Kisah Nyai Roro Kidul juga sangat erat kaitannya dengan praktik spiritual Jawa. Sejak masa lalu, masyarakat Jawa mengenal konsep hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib. Dunia kasat mata dan tak kasat mata dianggap berjalan berdampingan. Dalam banyak ritual keraton, terutama di Yogyakarta dan Surakarta, Nyai Roro Kidul masih dihormati melalui sesaji, upacara, hingga tari-tarian sakral. Bahkan, hingga kini, ritual labuhan yang dilakukan keraton masih rutin mempersembahkan sesajen ke Laut Selatan sebagai bentuk penghormatan dan peneguhan ikatan spiritual dengan penguasa gaib. Hal ini menunjukkan bahwa mitos Nyai Roro Kidul bukan sekadar cerita rakyat yang dilupakan,
melainkan tetap menjadi bagian hidup dari tradisi dan kekuasaan di Jawa. Hubungan antara Nyai Roro Kidul dan Raja-Raja Jawa juga menarik bila dilihat dari perspektif politik. Para sultan dari Mataram hingga Yogyakarta diyakini menjalin pernikahan spiritual dengan Sang Ratu Laut. Sebuah ikatan yang disebut sebagai legitimasi ilahiyah kekuasaan mereka. Artinya, raja bukan hanya pemimpin di darat, melainkan juga memiliki ikatan dengan kekuatan kosmik yang melampaui batas manusia biasa. Hal ini tentu memberikan wibawa luar biasa di mata rakyat, karena seorang raja yang mampu menikahi penguasa gaib dianggap memiliki kuasa absolut yang tak bisa diganggu-gugat. Jika dilihat lebih jauh, peran mitos ini sama sekali bukan kebetulan. Ia adalah alat politik yang dirancang dengan cermat untuk menopang kekuasaan kerajaan, sehingga rakyat tak hanya tunduk pada hukum duniawi, tetapi juga pada otoritas spiritual yang melingkupinya. Namun, di sisi lain, para sejarawan modern mencoba membongkar lapisan-lapisan mitos ini. Mereka berargumen bahwa Nyai Roro Kidul mungkin adalah simbolisasi dari berbagai hal. Bisa jadi representasi kekuatan alam laut, bisa jadi penggambaran sosok nyata dari bangsawan perempuan, atau bahkan adaptasi dari tradisi animisme dan Hindu-Buddha yang kemudian dilebur dengan Islam Jawa, misalnya. Dalam kepercayaan Hindu dikenal figur Durga atau Dewi Laut yang bisa menjadi inspirasi. Lalu, dalam tradisi animisme lokal, roh penunggu laut memang selalu ada. Ketika Islam masuk, legenda itu tidak hilang, melainkan bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih sinkron dengan budaya Jawa. Akhirnya, Nyai Roro Kidul bukan sekadar mitos, melainkan akumulasi dari berlapis-lapis tradisi yang menyatu dalam satu figur legendaris. Selain itu, cerita tentang Nyai Roro Kidul juga memberi gambaran tentang posisi perempuan dalam budaya Jawa. Menariknya, meski ia sosok perempuan, perannya sangat dominan, bahkan lebih kuat dari banyak tokoh laki-laki dalam mitologi Jawa. Ia bukan hanya pasangan spiritual raja, melainkan juga penguasa penuh di wilayahnya. Dengan demikian, Nyai Roro Kidul bisa dianggap sebagai simbol kekuasaan perempuan yang jarang terlihat dalam sejarah politik formal. Walaupun dalam banyak versi ia digambarkan tragis, kekuatannya sebagai ratu gaib tetap tak tertandingi. Hal ini membuatnya menjadi figur unik yang menggabungkan keindahan, kekuasaan, dan misteri dalam satu sosok. Legenda Nyai Roro Kidul juga tak pernah lepas dari cerita-cerita mistis yang hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat. Banyak wisatawan yang datang ke Pantai Parangtritis atau pantai-pantai di selatan Jawa mendengar larangan untuk memakai pakaian berwarna hijau, karena diyakini itu adalah warna kesukaan sang ratu. Orang yang nekat melanggarnya konon akan dipanggil ke dalam laut, tidak pernah kembali lagi. Mitos seperti ini membuat aura Laut Selatan semakin sakral sekaligus menakutkan. Di sisi lain, larangan itu juga bisa dilihat sebagai cara tradisional masyarakat untuk mengingatkan orang agar berhati-hati di laut yang terkenal berbahaya. Tidak sedikit pula kisah tentang orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Ada yang bercerita melihat sosok perempuan cantik mengenakan kebaya hijau di tepi pantai. Ada pula yang mengaku mendapat pertolongan gaib ketika hampir tenggelam. Bagi mereka yang percaya, pengalaman ini bukan sekadar halusinasi, melainkan bukti nyata eksistensi Sang Ratu Laut. Fenomena semacam ini tentu sulit dibuktikan dengan logika modern. Namun justru itulah yang membuat mitos Nyai Roro Kidul terus hidup dan tidak pernah kehilangan daya tariknya. Seiring perkembangan zaman, legenda ini juga masuk ke dalam ranah budaya populer. Film, sinetron, hingga novel banyak mengangkat kisah Nyai Roro Kidul dengan berbagai interpretasi. Ada yang menggambarkannya sebagai sosok menakutkan, ada pula yang menekankan sisi cantik dan anggun, bahkan ada yang mencoba menafsir ulang sebagai simbol ekologi, representasi alam laut yang harus dihormati agar manusia tidak serakah dalam mengeksploitasi laut. Dengan demikian, mitos Nyai Roro Kidul tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berevolusi mengikuti konteks zaman. Jika ditarik ke belakang, mitos ini mungkin lahir dari perpaduan antara sejarah, politik, kepercayaan, dan fenomena alam. Seorang putri kerajaan yang tersingkir, penguasa laut dalam kepercayaan lokal, legitimasi spiritual raja, hingga misteri ombak ganas Laut Selatan, semuanya berpadu membentuk kisah yang utuh. Hal ini menjadikan Nyai Roro Kidul lebih dari sekadar cerita rakyat. Ia adalah simbol yang menyatukan banyak lapisan budaya Jawa, sekaligus cerminan betapa erat hubungan masyarakat Nusantara dengan alam serta spiritualitasnya. Pada akhirnya, apakah Nyai Roro Kidul benar-benar nyata atau hanya simbol, tetap menjadi misteri yang tak bisa dijawab dengan pasti. Namun satu hal jelas, legenda ini memiliki kekuatan besar dalam membentuk identitas budaya dan spiritual masyarakat Jawa, bahkan di era modern. Ketika sains dan teknologi semakin berkembang, kisah tentang Sang Ratu Laut tidak pernah pudar. Ia tetap hidup dalam ritual keraton, cerita rakyat,
bahkan dalam ketakutan dan rasa hormat masyarakat pesisir terhadap Laut Selatan. Nyai Roro Kidul adalah mitos sekaligus realitas budaya yang abadi, menjembatani masa lalu dengan masa kini, dunia gaib dengan dunia nyata, sejarah dengan legenda. Apakah yang kita sebut mitos ini benar-benar lahir dari imajinasi semata, atau justru jejak samar dari seorang perempuan agung yang benar-benar pernah ada di masa lalu? Mungkin jawabannya akan selamanya tersembunyi di balik debur ombak Laut Selatan. Yang selama manusia masih menatap lautan dengan rasa takjub dan takut, nama Nyai Roro Kidul akan terus dipanggil, dijaga, dan diceritakan dari generasi ke generasi sebagai ratu abadi yang menguasai samudra dan imajinasi kita.